kalau istri mengizinkan ya poligami untuk mencari yang namanya keturunan. Nah, karena di Bali ini keturunan itu sangat penting karena untuk meneruskan garisnya. Nah, kemudian kalau misalkan pun ya terdesak, kalau memang dia suami istri memang cinta tidak mau melakukan poligami, saudara pun juga anaknya tidak bisa diminta, baru jalan terakhir kita adopsi anak orang lain dengan cara diperas juga. Nah, jadi kita mengangkat atau mengadopsi anak itu bukan hanya dalam catatan tertulis aja dalam hukum, kita juga ada namanya seperti adat istiadat. Kita pakai sesajen mengangkat anak tersebut, terus kita mengundang warga masyarakat di desa itu melihat memang anak ini sah kita angkat secara saksi. Ya secara agama maupun tertulis dan lain sebagainya. Jadi di situ tuh lebih ribet ya kalau kita ngadopsi anak orang lain daripada ngadopsi anak saudara. Ya makanya kalau misalkan diizinkan oleh istrinya daripada ngadopsi anak saudara anak orang lain, lebih baik saudara. Poligami kalau emang saudara nggak punya anak. Jadi kalau poligami kan udah otomatis anak sendiri yang lahir tapi dari istri yang berbeda. Ya. Seperti itu. Cuma istri yang pertama mau enggak? Iya, makanya sekarang tergantung izin dari istri yang pertama. Kenapa? Karena dalam pernikahan kan kita tertulis kalau istri yang pertama tidak mengizinkan kita menikah lagi kan kena undang-undang. Jadi tetap harus ada izin istri pertama. Kalau di sana istri itu diminta izin gitu bernyanyi. Aku tak mau jikalau aku di madu. Nggak marah-marah tapi bernyanyi sambil mandi bernyanyi. Aku tak mau. Ya Mas Sopir. Jadi ya seperti itu. Jadi pernikahan di sini harus mencari yang namanya keturunan. Kadang pun orang yang sudah menikah, sudah memiliki keturunan, kalau belum punya anak laki-laki belum aman katanya. Gitu. Berarti sampai nunggu Punya laki-laki. biarpun anaknya 10 Sampai laki-laki. Nah makanya sekarang tergantung lagi sama si laki-lakinya, si suami. Kalau emang dia mengikhlaskan anaknya perempuan, makanya ada pernikahan yang tunnel tadi. Anak si perempuan ini yang berkedudukan sebagai turuse atau kepala keluarga, dia yang mencari laki-laki untuk dinikahkan. Tapi kalau si suaminya ini sedikit ego, ingin benar-benar anak laki-laki ya mau nggak mau harus nikah lagi, mencari istri baru untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Nah biasanya seperti itu. Tapi kalau zaman dulu ya mungkin banyak raja-raja atau apa itu mungkin banyak. Kalau zaman sekarang sudah banyak yang legowo mengikhlaskan. Yang penting sudah dapat keturunan sudah alhamdulillah katanya. Kalau memang rezekinya si anak itu misalnya mau nikah dibawa ke suaminya ya silahkan katanya. Kalau enggak ya mau di rumah ya silahkan. Jadi sekarang orang-orang sekarang tuh banyak yang sudah ikhlas. Tidak harus mencari sentano, tidak harus mencari yang namanya jodoh, dijodoh-jodohkan. Jadi silahkan kalau emang segitu garis keturunan kita ya sudah katanya kalau untuk sekarang. Ini nggak kayak dulu banget sih, masih feodal, ortodok harus fanatik gitu, enggak, sudah fleksibel. Nah kalau pernikahan juga beda agama ya khususnya yang perempuan misalkan masuk Hindu gitu, itu nggak semata-mata hanya dalam pernikahan saja, kita harus menghindupkan dulu si orang tersebut dengan upacara yang bernama Mesudi Widani. Kalau Islam kan agak gampang ya, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disaksikan oleh banyak orang sah bisa masuk Islam tanpa ada ritual khusus. Kalau di Hindu kita ada ritual khusus menghindukan orang tersebut dan mengupacarainya dari lahir, menganggap orang itu terlahir baru menjadi manusia Hindu. Jadi ada upacaranya namanya Mesudi Widani. Begitu juga kalau orang Hindu ya, orang Hindu yang perempuannya ingin melakukan pernikahan keluar agama misalkan gitu, dia selain dia ngerorot, dia misalkan diizinkan oleh orang tuanya itu harus ngopati wangi, melepaskan keagamaan atau melepaskan kastanya, Masuk adat budaya. ya melepaskan agama maupun melepaskan kastanya, supaya katanya dalam kehidupan rumah tangga itu tidak berat. Kita masih berstatus agama Hindu misalkan, tapi belum masuk Islam, tapi sudah berumah tangga. Jadi itu kita lepas dulu supaya bisa ikhlas masuk ke agama baru. Itu juga dari kasta yang tinggi supaya tidak berat kita emban, meskipun kita sudah turun kastanya menikah dengan yang laki-laki, kita lepas dulu kastanya. Namanya itu Patiwangi. Patiwangi. Kalau dia menikah naik kasta atau dia beragama Hindu itu namanya Mesudi Widani. Itu nama prosesnya. Kalau nama orangnya yang
dari Indo keluar Kalau Hindu itu apa keluar, namanya? kalau Hindu keluar kita nama ya masih tetap nama dari lahir karena itu kan tercatat dalam akte. Cuman sekedar julukan. Kalau ya. Islam kan murtad Dari istilahnya. Hindu ke Maksudnya keluar dari Islam, misalnya memeluk agama lain, itu kan dinamakan murtad gitu. Kalau di Hindu apa? kalau Hindu sih tidak pernah memberikan nama orang seperti itu kalau dia keluar dari Hindu kan. Paling kita hanya menyebutnya sebagai dia hanya menjadi seorang mualaf. Oh, mualaf Kita gitu. Ya. Kita menyebutnya mereka mualaf. Oh, dia mualaf. Kalau ke Islam, kalau agama lain. Kalau ke agama lain ya menyebut dia sekarang masuk Kristen gitu aja. Oh. Tapi kalau dia misalkan dia masuk Hindu, nah nanti dikasih nama julukan, namanya tetap nama lahir, tapi hanya dalam lingkungan masyarakat itu diberi nama julukan. Kayak contohnya. Misalnya kayak Fatmawati itu kan, Oh iya, masuk baru, Hindu kan? baru. Nah jadi kan dia dipanggil Ratu Niang. Ratu Ratu Niang. Niang kan dipanggil Ya. dikasih nama judukannya. Nah seperti itu. Terus kastanya ikut apa terus ya kalau gitu? Nah, tergantung dia masuk Hindu, Bojone. dia mengikuti Oh, siapa. ikut. Ya, kalau misalkan dia dari kasta rendah naik ke kasta satria misalkan dikasih nama julukan Jero. Jero wajik gitu. Ya, Jero. Seperti itu. Itu adalah nama gelarnya dia. Kalau dia sudah masuk ke Hindu